28 Oktober ya, kami sudah bertemu di OJK ya dengan pihak DSI. Jadi perlu diketahui bahwasannya DSI ini perusahaan yang punya izin resmi ya tentang syariah ke OJK, dan OJK punya peran yang penting di dalam keberlanjutan dari perusahaan ini sebagai pengawas. Untuk itu kami pada saat itu berkoordinasi dengan OJK, meminta kepada OJK bagaimana proses pengawasan yang telah dilakukan. Ya kan? Nah, dari koordinasi kami dengan OJK, kami dipertemukan oleh DSI pada tanggal 28 Oktober itu, sehingga ada kesepakatan pertemuan kemarin itu. Ya, pertemuan kemarin itu merupakan hasil musyawarah kami bertiga. Jadi di sini perlu dicatat bahwa OJK juga mempunyai peran yang sangat besar di dalam penyelesaian ini sebagai suatu badan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Makanya isu ini bukan isu yang kecil, tetapi isu ini adalah isu yang besar karena menyangkut institusi besar, yaitu Badan Pengawasan di bawah Presiden langsung. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Nah, topik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Akam dan Pak Munir sebagai perwakilan dari Paguyuban Lenders. Sekarang dari saya, dari mewakili manajemen Dana Syariah Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah kami sudah difasilitasi oleh OJK sebelum ini pertemuan di tanggal 28 Oktober. Nah, alhamdulillah setelah pertemuan 28 Oktober itu kami berlanjut juga di pertemuan berikutnya di tanggal 18 kemarin. Nah, di tanggal 18 kemarin kami alhamdulillah bisa menyepakati beberapa hal. Tadi sudah disampaikan beberapa oleh beliau-beliau tadi yang saya review lagi. Pertama, poin 1 adalah bahwa kita ingin mengajukan bahwa paguyuban lenders yang kita sudah bertemu beberapa kali ini menjadi paguyuban resmi yang bisa mewakili seluruh lenders dana syariah. Kenapa kami berharap seperti itu? Karena supaya pengawasan, monitoring, dan pelaksanaan kegiatannya bisa lebih efektif dan efisien ya, termasuk cara mengkomunikasikan juga. Karena dengan adanya satu paguyuban untuk semua lenders, maka efektivitas pelaksanaan pengawasan, transparansi, dan keadilan itu bisa lebih efektif dan efisien. Itu pertama. Kemudian kedua, tadi sudah disebutkan oleh Pak Akam juga, bahwa kita akan membentuk badan pelaksana penyelesaian. Nah, kenapa kita ingin membentuk badan pelaksanaan penyelesaian ini? Karena tadi supaya ada efektivitas kerja, dan di situ di dalam badan penyelesaian pelaksana penyelesaian ini ada perwakilan dari paguyuban, di mana kita berharap paguyuban ini menjadi perwakilan seluruh lenders. Jadi semangatnya adalah kita ingin melakukan pelaksanaan penyelesaian yang transparan, yang adil, dan proporsional gitu. Nah, itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, timeline ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Akam bahwa kita berharap penyelesaian ini bisa selesai dalam kurun waktu 1 tahun atau secepatnya kalau bisa, karena hal yang baik itu lebih cepat lebih bagus. Kita berharap ini bisa lebih cepat dari 1 tahun, atau perkiraan kita paling tidak 1 tahun bisa selesai insya Allah. Kemudian sudah disampaikan juga tadi bahwa kita akan selalu melakukan laporan progres. Ya, laporan progres ini baik ke pengurus paguyuban sebagai perwakilan lender maupun kepada seluruh lenders yang ada melalui saluran-saluran resmi yang sudah ada di Dana Syariah.
Mungkin dari saya itu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Silakan 3 dulu penanya, sebutkan medianya apa, lalu pertanyaannya. Silakan angkat tangan dulu, silakan. 1, 2. Ya, Mbak, silakan. Pagi, saya Leoni dari Media Data. Pak, boleh sekalian, tadi kan disebut bahwa periode penyelesaiannya akan dalam waktu kurang waktu 1 tahun ya. Itu bisa dielaborasi bagaimana mekanismenya, lebih jelasnya seperti apa. Kemudian terkait jumlah lender dan nilainya Pak, terakhir kalau jumlah lender sendiri itu kan sekitar 14.000 ya. Mana yang pengembaliannya diperlukan, mana yang perlu diproses seperti itu. Kemudian apa penyebabnya DSI ini bisa mengalami yang seperti itu? Mungkin itu Bang. Berikutnya. Apa nggak bisa dulu, Pak? Enggak, biar ini saya catat. Silakan. Ya. Saya praktis dari Ekos. Mungkin penyelesaiannya ini sih Pak, kenapa memberikan periode penyelesaiannya itu 1 tahun, padahal kalau nggak salah sebetulnya itu lendernya kalau itu hanya 6 bulan penyelesaian waktu. Pak dari DSI sendiri mintanya cuma DSI sendiri mematok selama 1 tahun. Saja seperti itu. Ada lagi media yang namanya? Silakan. Nah, dari mana Pak? Saya independen sih. Oh ya, baik. Wakil para lender aja. Ini nilai jaminan yang mau digunakan untuk penyelesaian ini berapa ya? Itu saja. Sama kan borrowernya itu kan ada yang pakai DSI untuk kredit rumah ya. Oh, Nah itu kan masih sertifikatnya apakah bakal jadi tabungan juga? oke. Ya. Saya ulang ya Pak, biar biasa sekalian dijawab. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme penyelesaian yang dijelaskan dalam jangka 1 tahun. Kemudian mohon dijelaskan jumlah lender serta nilainya, kemudian teknisnya seperti apa, dan prioritas penyelesaiannya seperti apa, dan juga mungkin latar belakang dari penyebabnya. Kemudian ada kedua adalah ada request kenapa tidak 6 bulan, tapi adalah 1 tahun. Kemudian ketiga, pertanyaannya adalah berapa nilai jaminannya dan apakah sertifikat lawan agunannya itu akan bermasalah intinya seperti itu. Silakan Pak. Kita tolong diingatkan Pak poin-poinnya Pak. Jadi pertama yang saya jawab tentang kenapa kita mengajukan timeline waktu kurang lebih 1 tahun untuk penyelesaian ini. Ya, karena sebetulnya dari 1 tahun itu ada pembagian beberapa tahap ya. Tahap pertama mungkin sekitar 1 bulan atau kurang ya, mungkin 2 minggu sampai 1 bulan pertama ini kita akan melakukan tadi persiapan ya. Persiapan itu diantaranya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita ingin mengajukan dukungan dari OJK untuk paguyuban lenders ini menjadi paguyuban resmi, menjadi paguyuban resmi sehingga mekanisme untuk menjadikan paguyuban ini menjadi paguyuban resmi itu butuh waktu. Kita akan melakukan audiensi juga ke OJK untuk menyampaikan hal ini. Kemudian apabila itu sudah bisa dikukuhkan, itu bagian dari timeline pertama, yaitu 2 minggu sampai 1 bulan pertama. Nah, kemudian bulan-bulan berikutnya apabila ini sudah bisa dilakukan, itu kita akan mulai masuk ke badan pelaksana penyelesaian, di mana badan pelaksana penyelesaian itu kita bagi beberapa tim gitu ya. Ada yang tim bagian penagihan dan penjualan aset, kemudian ada yang verifikasi data, karena ternyata verifikasi data ini tidak mudah ya. Kita pakai IT juga, tapi kita perlu ada konfirmasi untuk membuat data lenders ini akurat gitu. Itu satu tantangan tersendiri, sehingga itu butuh waktu juga. Kemudian jadi tadi periode pertama 1 bulan pertama kurang lebih pengukuhan paguyuban, kemudian disusul berikutnya mulai kerja badan pelaksana tadi.
Nah, badan pelaksana ini bekerjanya kita perkirakan bisa sampai 6 bulanan ya untuk bisa melakukan verifikasi data, penjualan aset kalau diperlukan, kemudian mekanisme penagihan yang transparan dan lain-lain. Ini butuh waktu sekitar 6 bulanan atau lebih. Nah, perkiraan kita setelah 6 bulan itu mungkin masih ada sisa-sisa pencairan yang belum bisa dilaksanakan. Nah, itu kita punya waktu beberapa bulan kemudian sampai itu 1 tahun. Perkiraan kita seperti itu. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Akam, sebisanya lebih cepat lebih bagus. Cuman kita lihat kenyataan di lapangan atau fakta-fakta di lapangan, kita perkirakan waktunya seperti itu ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, prioritas pembayaran, jumlah lender dan ya, jumlah lenders. Nah, jumlah lenders itu kalau kita lihat dari awal dana syariah berdiri itu 40.000 lebih. Tapi yang masih punya dana, yang punya outstanding itu di data kita sementara ini 14.000-an. Artinya yang 26.000 lebih ini sudah selesai. Sudah kita kembalikan seutuhnya dana pokok, imbal hasil maupun sisa imbal hasilnya. Nah, 26.000 itu sudah tidak aktif lagi karena dia sudah tidak punya dana lagi yang masuk. Alhamdulillah itu sudah selesai. Karena memang kita berdiri sejak 2018 ya, jadi sudah 7,5 tahun lebih. Sehingga kita berharap teman-teman lenders yang dulu sudah termasuk di dalam 26.000 itu sudah mendapatkan manfaat dari dana syariah, dan kita juga senang bisa memberikan manfaat kepada 26.000 lenders itu. Nah, yang tersisa menurut catatan kita itu sekitar 14.000-an. Nah, 14.000-an itulah yang harus kita verifikasi keakuratannya. Karena bisa terjadi adanya error-error tertentu dan ya banyak hal yang bisa terjadi dari data lender itu. Nah, kita bekerja sama dengan paguyuban nanti untuk bagaimana mekanismenya kita mengkonfirmasi kepada lenders bahwa lenders ini datanya benar sekian, namanya, alamatnya, identitasnya, itu bagian dari mekanisme yang akan kita jalankan di badan pelaksana penyelesaian ini. Kemudian mengenai penyebab gagal bayar ya tadi ya. Mungkin saya jawabnya lompat-lompat, tapi yang mungkin poinnya tadi ada tentang penyebab gagal bayar. Nah, penyebab gagal bayar ini kompleks ya, beberapa hal ya. Di antaranya yang sering saya sampaikan, memang ada kondisi ekonomi di 2024 sampai 2025 yang menyebabkan borrower ini bisnisnya terganggu sehingga likuiditasnya pun juga terganggu. Itu salah satu sebabnya. Dan kemudian ada sebab-sebab lain yang nantinya bisa kita sampaikan atau dilihat bersama dengan paguyuban lenders yang mewakili para lenders ini. Tapi di antaranya itu tadi, memang situasi ekonomi yang menyebabkan borrower terkendala kondisi ekonominya sehingga tidak bisa membayar sesuai waktu dan jumlah, di antaranya seperti itu. Kemudian poin nilai jaminannya apakah mencukupi, kemudian kalau ada lender yang mengambil KPR apakah sertifikatnya? Ya, pada dasarnya model bisnis dana syariah ini adalah dengan agunan, ya, dengan agunan properti, aset properti. Nah, inilah yang nantinya kita bersama bekerja dengan paguyuban ini memverifikasi kembali nilai aset yang ada, kita sesuaikan dengan nilai pinjaman borrower. Disitulah nanti kita akan tahu angka akurat persisnya. Tapi kalau model bisnisnya, kita semua pinjaman itu ada agunannya. Dan agunannya lebih dari 120%. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan verifikasi bersama paguyuban di dalam badan pelaksana penyelesaian. Dan yang KPR? Oh iya. Iya, sama saja. KPR juga ada agunannya, ya, seperti sebagaimana kalau KPR di bank ya. Kalau di kita namanya dana rumah, ya, nama produknya. Itu tentu ada jaminan sertifikat atau jaminan aset propertinya. Berikutnya saya buka 3 Ya, pertanyaan. silakan. Teknis sama prioritas pengembang. Oh iya.
teknis dan prioritas pengembalian. Tadi kan pada dasarnya kita akan melakukan ini secara transparan, adil, dan proporsional. Jadi transparan itu kita nanti diwakili oleh paguyuban akan melihat pelaksanaannya ini transparan, nggak ada yang kita sembunyikan. Kemudian kita akan melakukan ini secara adil. Nah, secara adil ini nanti penjabarannya seperti apa? Di antaranya adil ini adalah proporsional. Kita mengembalikan secara proporsional. Jadi dalam proses dana masuk dari misalnya penagihan yang belum seluruhnya bisa kita dapat, kemudian dari penjualan aset yang belum seluruhnya menjadi uang, berapapun uangnya, sampai nilai tertentu kita bagikan dulu secara adil dan proporsional. Itu di antaranya. Yang nanti pelaksanaannya secara transparan akan diawasi oleh pengurus paguyuban sebagai wakil dari seluruh lenders. Gitu. Berikutnya. Ya. Tadi boleh dielaborasi lagi, berarti kalau terakhir update-nya itu kan laporannya ada 3 ribuan yang terindikasi mengendap ya dari lendernya itu. Kalau nggak salah nilainya terakhir 900 miliar gitu. Bisa diupdate nggak? Sekarang sudah ada berapa laporan? Update terakhir lender yang ikut paguyuban yang mendaftar secara verifikasi ya, dan diverifikasi mungkin itu mencapai 3.312 ya per tanggal 18 November. Nah, dana yang tertahan atau lender tadi yang disampaikan secara resmi ya, ini resmi berdasarkan aplikasi, diambil dari sumber aplikasinya resmi, itu mencapai hampir 1,5 triliun. Ya. Nah, ini yang masuk ke kami itu sudah lebih dari 5.000, tapi karena banyak yang harus diverifikasi dan hati-hati sekali. Ingat, anggota yang masuk ke dalam paguyuban ini sangat-sangat kita teliti karena berpotensi sudah ada potensi ada yang memasukkan data yang tidak benar, sehingga untuk memastikan bahwa lender yang masuk ke dalam ini betul-betul adalah investor atau betul-betul lender yang terdaftar. Ini perlu dicatat ya. Terima kasih. Silakan nanya berikutnya. 1, 2, 3 dari belakang dulu. Mbak yang hijau. Ya, silakan. Dan sebutkan dari mana, Mbak? Saya Uyu dari Antara. Antara. Saya ingin menanyakan mengenai yang pertama mengenai hasil pertemuan kemarin, apakah sudah ada piagam kesepakatannya atau dokumen resmi yang mencakup poin-poin di pertemuan kemarin, lalu poin-poin apa saja yang tertuang jika sudah ada dokumen resminya. Dan yang kedua, untuk pihak DSI, apakah ada dugaan fraud yang ditemukan dalam mengenai kasus ini. Dan yang ketiga adalah katanya DPR akan memanggil OJK untuk berkonsultasi mengenai masalah ini. Apakah dari pihak paguyuban dan DSI sendiri sudah diberitahu juga, akan dipanggil juga, atau bagaimana, dan kira-kira kapan? Ya. Berikutnya, Mbak. Saya Aska dari Mediawarta Ekonomi. Mau tanya, kira-kira itu kan tadi waktu jangka punya saya 1 tahun ya. Kira-kira kalau itu belum selesai, akan ada jalur upaya lain nggak yang ambil oleh pihak paguyuban lender ini, kayak jalur hukum misalnya. Terus DPR kan katanya mau minta bantuan sama DPR. Kira-kira udah ada pertemuan juga nggak sih? Gitu. Oke. Berikutnya. Oke, mohon izin, saya dari tim media paguyuban. Banyak sekali lender yang menanyakan, menitip pertanyaan. Yang pertama, kapan lender akan mulai mendapatkan pengembalian dana investasinya? Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan ekonomi syariah. Karena Indonesia adalah pasar yang sangat potensial untuk mayoritas penduduk muslim. Dengan adanya kejadian ini, jelas ini akan mempengaruhi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap investasi syariah. Bagaimana DSI melakukan antisipasi agar tidak berdampak luas terhadap bangsa dan negara. Terus yang terakhir, ya, mengapa beberapa bulan ini kan sudah terjadi spare waktu yang lumayan lama, itu tidak dilakukan proses pencairan atau tindakan secara real dan nyata? Ngapain aja selama ini seperti itu? Ini pertanyaan dari titipan para lender. Terima kasih. Silakan.
Yang pertama, apakah ada piagam kesepakatan? Kemudian kedua, apakah ada dugaan fraud? Kemudian ketiga, bagaimana follow up pertemuan dengan DPR dan OJK? Itu tiga. Mungkin saya jelaskan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan pertanyaan yang pertama, piagam kesepakatan secara prinsip kita sudah ada satu draft yang kemarin kita sempat bahas bersama. Tapi ada beberapa hal yang coba untuk kita akomodir dari beberapa teman-teman pengurus paguyuban yang mana dari masukan-masukan itu perlu untuk direvisi lebih komprehensif terhadap piagam kesepakatan itu. Jadi harapannya paling tidak awal minggu depan piagam kesepakatan sudah bisa dirilis dan ditandatangani bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan fraud. Jadi kita dari DSI tentu berupaya untuk menjalankan mekanisme perusahaan atau mekanisme dana syariah sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Nah, ketika misalnya ada laporan-laporan dari para lenders kepada OJK, kemudian OJK menindaklanjuti, apakah kemudian di dalam manajemen atau di dalam proses DSI menjalankan usahanya terjadi fraud? Pada saat ini proses pemeriksaan khusus di OJK sedang berjalan. Kita berharap OJK dapat memberikan penilaian yang objektif, dan juga kita berharap OJK mengambil peran serta dan berupaya untuk membantu DSI dan para lenders menyelesaikan masalahnya. Karena bagaimanapun DSI memiliki tanggung jawab melaporkan secara berkala terhadap kegiatan usahanya, betul ya? Nah, laporan yang disampaikan kepada OJK tentu harapan kita sejak Juni atau Juli ya, Pak ya, kurang lebih itu harusnya sudah mulai teridentifikasi. Nah, harapannya OJK membantu memfasilitasi antara DSI dengan paguyuban supaya kita segera mendapatkan kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran DSI kepada lenders. Nah, kemudian perlu kiranya saya sampaikan bahwa DSI terus berupaya untuk menunjukkan itikat baik. Makanya tadi ada pertanyaan dari lenders, beberapa waktu ini apa sih yang sudah dilakukan. Jadi saya sebagai kuasa hukum dari DSI juga kadang-kadang merasa waktu saya terbagi juga dengan DSI, karena saya melihat DSI memiliki keseriusan untuk mempersiapkan segala kebutuhan dokumen, data, informasi, dan hal-hal yang sifatnya teknis yang diminta oleh OJK. Jadi kalau ditanya beberapa bulan ini apa sih yang dikerjakan, tentu banyak yang sudah dikerjakan. Memang kita tidak mempublikasi itu karena beberapa hal yang bersifat data itu tentu tidak bisa dibuka. Jadi mungkin ditambah oleh Pak Taufik. Terima kasih. Tadi menyambung dari pertanyaan, kalau 1 tahun itu tidak selesai, apa yang akan dilakukan? Nah, 1 tahun ini kan action plan rencana kita ya. Insya Allah itu bisa lebih cepat. Kalau itu terpaksa bisa lebih lama, ya kita cari upaya-upaya yang maksimal. Itu upaya kita ikhtiar. Yang jelas upaya kita maksimalkan, tapi hasil itu kan kita percaya Allah yang tahu ya. Hasil itu Allah yang menentukan. Tapi yang penting ikhtiar kita maksimalkan, dan kita ketemu timeline sekitar 1 tahun. Itu pertama.
Kemudian kedua, tadi pertanyaan dari lenders ya, saya tangkap diantaranya tentang kapan mulai dana pencairan kembali ya. Kami mengerti pertanyaan itu dan memang sangat kami pahami kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Brit bahwa selama proses yang kita tidak ada pencairan ini, kita melakukan konsolidasi karena banyak hal yang harus kita lakukan sebelum kita membuka kembali pencairan. Di antaranya momentumnya yang kita syukuri adalah kita bisa bertemu dengan pengurus paguyuban lenders yang kita usahakan pengurus paguyuban ini menjadi perwakilan seluruh lender sehingga mekanisme pencairan kembali itu lebih terawasi, lebih terkontrol, lebih adil, lebih transparan gitu. Karena di antaranya kenapa kita kemarin berhentikan sementara, banyak pertimbangan-pertimbangan, di antaranya banyak yang protes soal keadilan, proporsional. Sementara kami belum ketemu dengan paguyuban yang bisa mewakili lenders. Jadi harapan kami momentum ini kita bisa ketemu paguyuban lenders yang mewakili seluruh lenders, maka pencairan dana akan bisa terbuka kembali karena pengawasannya akan lebih transparan dan adil. Kemudian tentang pasar syariah, ya. Jadi sejak Dana Syariah berdiri, memang visi misi kita adalah ingin meramaikan pasar keuangan syariah ya di 2018, sehingga kami pakai namanya pun Dana Syariah. Mungkin fintech lain banyak yang belum pakai nama syariah. Kami karena memang niat baik dan visi misi kami untuk mengembangkan keuangan syariah, maka kami pakai nama Dana Syariah. Jadi niat kami tulus untuk melakukan atau mendorong ya pasar keuangan syariah berkembang. Setelah 7 tahun kami ada masalah seperti ini, kami berharap kita bisa bangun kembali ya, walaupun ini tantangan yang sudah 7,5 tahun kami jalankan, dan alhamdulillah selama 7,5 tahun kami sudah melayani 40.000 lebih lenders, di mana 26.000 lebihnya uangnya sudah kembali dan imbal hasilnya juga kembali. Jadi kami berharap Dana Syariah ini setelah selesai persoalan ini akan kembali melayani nasabah secara syariah seperti yang semula, sehingga kami sampai sekarang tidak berhenti berhubungan dengan calon-calon investor besar yang bisa membantu mengatasi masalah-masalah likuiditas yang sekarang terjadi setelah 7,5 tahun kami berjalan. Insya Allah proses itu tetap berjalan, sehingga harapan kami apabila 1 tahun ini bisa terselesaikan, maka Dana Syariah akan kembali melayani nasabah lender seperti 40.000 nasabah sebelumnya. Seperti itu yang kami harapkan. Kemudian proses audiensi OJK dan DPR, apakah sudah ada jadwal? Baik. Jadi begini, karena kami dari paguyuban ini menganggap bahwa ini adalah rakyat yang terkena dampaknya itu luar biasa, ya kan? Kami di sini berdua mewakili, di belakang kami itu lebih dari yang sudah terdaftar tadi 3.000 dan potensi menjadi 14.000. Jadi menganggap ini adalah rakyat yang kena dampaknya itu luar biasa. Kami makanya berkoordinasi dengan DPR khususnya Komisi 11. Secara formal kami sudah bersurat, ya kan? Untuk itu kami mohon, mungkin teman-teman media juga ikut memantau kami ya, agar DPR segera memberi suatu solusi, atau kami berharap kami dipanggil semuanya. Ya, dari OJK dipanggil, dari DSI dipanggil, kami dipanggil, di situ akan lebih transparan. Ya, akan lebih transparan dan terbuka. Sehingga para lenders ini yang ingat lokasinya seluruh Indonesia. Ya. Susah kami untuk bertemu. Di luar negeri juga ada. Jadi sangat berarti sekali, signifikan dampaknya apabila DPR itu mau membantu penyelesaian ini untuk percepatan. Ya, kami berharap dalam waktu dekat kita bisa audiensi dengan Komisi 11 karena surat sudah kami kirimkan secara resmi ya ke Komisi 11. Nah, kami juga berharap komunikasi, koordinasi seperti yang kami harapkan ini berjalan dengan baik. Itu aja ya. Tentunya dengan bantuan teman-teman lah ya. Nggak bisa kita berjalan sendiri. Ini masalah bangsa, negara, dan rakyat ya. Terima kasih.
pendekatan hukum. Nah, itu saya. Jadi terima kasih Pak. Jadi kemarin kita sempat membahas berkaitan dengan beberapa lenders yang mengajukan upaya hukum. Tentu kita tidak mungkin akan membatasi terhadap para lenders yang ingin melakukan upaya hukum, tetapi yang perlu kiranya dipertimbangkan bahwa proses yang kita sedang jalani ini menuju pada proses penyelesaian. Kalau kemudian upaya hukum terus bertubi-tubi kepada kami, tentu secara tidak langsung maupun tidak langsung, itu akan berpengaruh terhadap pergerakan kita dalam proses penyelesaian ini. Jadi kemarin juga di dalam pembahasan kita berpikir berpikir persimpangan waktu antara proses pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dengan proses yang kita sedang jalani. Sekiranya tadi yang Pak Munir sampaikan, DPR RI berkenan untuk memanggil, tapi tidak hanya sekedar untuk mendengarkan, tapi juga memberikan solusi konkret. Dan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Taufik, ada investor yang berupaya untuk lebih mengembangkan potensi ekonomi syariah, alangkah lebih baik. Jadi kami juga berharap melalui saluran media ini atau melalui pertemuan ini pada para lenders kiranya bisa ikut bergabung, satu. Kemudian yang kedua, kita tetap tidak mungkin akan dapat membatasi upaya-upaya hukum yang dilakukan, tapi mohon kiranya dipertimbangkan hal-hal yang sifatnya keberlanjutan dalam masa yang demikian. Ada yang bertanya lagi? Di belakang? Silakan. 1, 2, 3. Mas di belakang dulu ya. Oke. Tanya juga yang jadi ini paguyuban ini kan sebenarnya gerakan moral ya. Sebenarnya kan sebuah lembaga gitu. Artinya paguyuban bersedia menerima permintaan DSI untuk menjadi bagian dari lembaga penyelesaian masalah ini. Terus artinya paguyuban kan akan beralih fungsi nih dari gerakan moral menjadi lembaga. Iya dong, benar ya? Tapi kan sementara nih paguyuban belum tahu gitu, nilai jaminannya berapa gitu. Ya, berarti paguyuban bersedia atau enggak nih mengikuti permintaan DSI untuk jadi lembaga pengawas dalam penyelesaian masalah ini. Terus ada lagi, apakah DSI atau paguyuban akan menyediakan kantor offline? Gitu. Karena kan ini kan pensiunan ya, maksudnya nggak semua melek media gitu. Jadi apakah hak-hak pensiunan yang benar-benar mungkin ya memang mereka pada dasarnya kita bisa mikir, oh iya mereka ngerti teknologi karena mereka udah daftar di aplikasi gitu. Tapi kan nggak semua gitu. Rasanya tuh ada yang sakit-sakit gara-gara masalah ini juga kan sempat ada yang stroke ya. Itu lah ya. Nah, ya, jadi apakah ada penyelesaian terwadahi gitu. Offline gitu. Oke. Berikutnya Mbak, sebentar ya. Mbak, silakan Mbak. Pak, tentang followers yang statusnya macet itu ada berapa dan kerugiannya disebabkan apa? Oke. Dan satu pertanyaan. Oke, ini mungkin satu pertanyaan aja, karena banyak sekali lender yang curhat ke saya mengenai kondisinya saat ini. Yang tadinya mungkin sultan, sekarang mendadak miskin. Karena kenapa? Semua all in. Dan saat ini banyak juga yang bermasalah di masalah ekonomi. Bahkan sampai ngutang-ngutang. Jual aset, sampai susah jual aset juga dia, butuh makan aja seperti kayak orang ngemis ke saudara-saudaranya. Dan juga ada yang ingin melaksanakan pernikahan. Dia menabung di DSI untuk persiapan pernikahan. Ternyata di saat pengen ditarik, mengalami permasalahan ini. Oleh karena itu, setelah DSI dengan paguyuban bertemu, seperti yang tadi dibicarakan Pak Taufik, kalau sebelumnya belum ada paguyuban, kesulitan untuk mengontrol dan mengawasi dan sebagainya, setelah ada paguyuban ini, kapan rencana untuk dilakukan pencairan? Seperti itu. Kalau bisa secepatnya. Karena banyak sekali lagi ada yang utang. Pinjam sana-sini, jual aset. Kasihan. Bahkan buat berobat aja susah. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan.
saya dulu permintaan tadi agak terasa. Jadi kaitan dengan kalimat permintaan dari BSI. Jadi kita sebenarnya tidak ada minta-meminta. Jadi ini kesadaran moral. Jadi tidak ada upaya DSI bentuk paguyuban itu tidak ada. Jadi saya mengklarifikasi hanya sampai pada batas itu. Mungkin lebih lanjut ke Pak Akam atau Pak. Jadi gini, kami mewakili para lender yang sudah terverifikasi ingin menegaskan bahwa betul akan dikatakan ini adalah gerakan moral. Kami bekerja dengan ikhlas. Ini ikhlas ini main-main, benar-benar ikhlas. Tadi sudah saya kasih tahu juga bahwa pembiayaan pun kami juga ya namanya kumpul begini, terus kami juga meeting itu kan ini pasti ada biaya. Itu dibiayai oleh pengurus, sementara pengurus ini terbatas dan sudah tentu tidak bisa melibatkan ribuan lender menjadi pengurus. Yang pertama, yang kedua, pengurus ini walaupun gerakan moral, tapi kami sudah pengurus sekretaris sudah selesai ya. Jadi kami ini sudah ada apa istilah hukumnya ya? Badan hukum perkumpulan. Nah, badan hukum ini perkumpulan maksudnya itu ya. Badan hukum ini perkumpulan supaya legalitasnya nyata. Ini adalah sebagai bahan dasar kami untuk melakukan komunikasi. Jadi justru inisiatif ini bukan lahir dari DSI, lahir dari lenders, ya. Lalu bahkan kami melakukan desakan-desakan ke berbagai pihak. Desakan seperti disampaikan oleh Pak Munir tadi, khususnya adalah tentunya ya pasti desakan ke DSI. Nah, kutip, desakan ke DPR dengan mengirim surat, kami mau audiensi, desakan ke OJK. Nah, tentunya di dalam proses ini membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Jadi dalam kesempatan ini juga saya minta kepada seluruh lender, 14.099 lenders, ini saya minta silakan untuk bergabung, walaupun kami tidak memaksa. Supaya kenapa? Supaya satu arah. Jadi jelas. Ya kalau misalnya percaya silakan, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Semua orang ini punya hak untuk ini bersuara apapun. Kita negara demokrasi. Nah, lalu ini juga dengan adanya badan hukum ini, kami secara formal kami sudah action untuk menyurati DPR, menyurati khususnya ini Komisi 11, ya, menyurati OJK, melakukan koordinasi, audiensi, dan ini ke berbagai pihak. Dan itu sudah membuahkan hasil dengan adanya dukungan-dukungan dari beberapa tokoh-tokoh politik, dari beberapa partai politik, ya. Mungkin Ibu Bapak bisa melihat sendiri di medsos. Nah, insya Allah ini saya yakin ini akan membuahkan hasil. Namun kami juga ini berharap DPR memanggil kami semua supaya lebih jelas ini kedudukannya, bisa menyampaikan langsung dan memberikan solusi juga, dan juga mobil khusus lagi adalah OJK selaku otoritas. Saya ulangi, selaku otoritas. Jadi menggunakan otoritas. Bahasa saya menggunakan taringnya. Taring itu bukan hanya untuk, tanda kutip, menghukum DSI, gitu, karena sudah dilakukan di pembatasan kegiatan usaha, tetapi juga taring untuk melindungi konsumen. Nah, sesuai dengan POJK perlindungan konsumen yang mereka buat sendiri. Nah, ini mungkin ini bisa digarisbawahi, gitu ya. Ini adalah harapan kuat kami, sekali lagi harapan kuat ini pada OJK, ya bukan hanya untuk menahan atau memeriksa DSI, tetapi perlindungan konsumennya dan pengembalian dana lender sesuai hukum syariat, itu bisa berjalan.
Terima kasih. Atau offline dan juga borrower yang macet. Bisa yang jawab ya. Mengenai kantor offline maupun borrower yang macet ya. Ini ada di dalam area badan pelaksana penyelesaian yang nantinya kita bentuk dan ada action plan-nya dengan jelas gitu ya. Jadi nanti di badan ini kita akan menyepakati perlunya adanya misalnya tempat sekretariat pertama di mana di situ kita ajang bertemu dengan pengurus paguyuban untuk menyampaikan laporan dan bekerja di dalam satu badan itu ya. Jadi walaupun berbeda entitas tapi di situ paguyuban menjadi mitra kita sebagai pengawas, mengontrol transparansi dan keadilan. Jadi di situ mungkin kita akan membutuhkan tempat tertentu, mungkin di kantor Dana Syariah sendiri atau kita tentukan kemudian itu ada di area badan pelaksana penyelesaian. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai borrower macet ya. Nah, memang borrower macet ini kan angkanya bergerak ya, gerak turun maupun naik, sehingga angka persisnya berapa itu nanti kita sampaikan juga bersama paguyuban, karena ini perlu transparansi, di mana transparansi itu bisa diwakili oleh mitra paguyuban. Maksudnya transparansi diantaranya misalnya kita memastikan borrower A ini benar paket, kita bisa misalnya kunjungan bersama dengan perwakilan paguyuban untuk menyaksikan, bertanya langsung dengan borrower itu apa penyebab macet dan lain sebagainya. Sehingga momentum kita bertemu dengan paguyuban ini insya Allah bisa mempercepat kita memverifikasi borrower macetnya dengan angka berapa, jumlah borrower berapa, yang ujungnya adalah untuk mencari penyelesaian yang nantinya dananya akan kita kembalikan kepada lenders. Jadi seperti itu. Sedikit saya nambahin ya, Tadi klarifikasi. ada yang belum saya jawab. Oh, silakan. Tentang lenders yang susah ya, kasihan sekali memang. Kami sangat prihatin karena memang kami tidak merencanakan atau punya visi misi menyusahkan lenders, tidak. Justru sebaliknya, kami berdiri sejak 2018 itu ingin memberikan manfaat bagi masyarakat dari sisi keuangan ekonomi syariah. Terbukti kami selama 7,5 tahun tadi yang saya sampaikan di awal, sudah 26.000 lebih lenders yang merasakan manfaatnya, sudah kembali dananya, sudah kembali imbal hasilnya, sisa imbal hasilnya. Yang itu sudah nilainya sangat besar sekali. Jadi yang sekarang ini masih ada, itu yang masih ada dananya berputar, itu 14 ribuan. Jadi yang 26.000 sudah kembali dan mendapatkan manfaat. Kami tidak berharap kejadian seperti ini. Walaupun kejadian seperti ini pernah terjadi sebentar di tahun 2020 pada saat COVID ya. Tapi alhamdulillah kami bisa melewati itu dengan baik, sehingga Dana Syariah tetap eksis, bisa melayani lagi sampai sekarang. Dan kami berharap setelah ini, kejadian ini bisa terselesaikan kurang lebih setahun, itu kami bisa bangkit lagi dan melayani masyarakat lagi sehingga tidak terjadi lender yang sekarang ini susah. Kami sangat prihatin memang dengan kejadian ini, dan kejadian ini tidak kami sengaja dan tidak kami harapkan. Kami juga sangat prihatin dan kami tidak akan lari dari tanggung jawab sebagai manajemen Dana Syariah, sehingga kami nggak kemana-mana. Kami tetap berusaha menyelesaikan dan berusaha tetap membangkitkan kembali Dana Syariah dengan mencari investor baru yang mungkin bisa membantu bangkitnya lagi Dana Syariah untuk bisa membantu. Oke, berizin Pak. Ini untuk memastikan, karena sekali lagi banyak lender yang butuh pemasukan, karena sudah nggak ada pemasukan. Oleh karena itu, sekiranya kapan mulai start untuk melakukan pencairan dana kepada para lender? Kan sekali lagi para lender itu susah, terutama yang pensiunan, sudah nggak bisa kerja, udah nggak produktif. Itu bagaimana? Seperti itu. Jadi kita minta ada sedikit kejelasan waktu, apakah bulan Desember ataukah Januari sudah mulai start untuk melaksanakan pencairan. Seberapapun itu harus ada pencairan, karena kasihan para lender ini nggak ada pemasukan sama sekali. Terima kasih. Ya. Kalau dari timeline yang kita bicarakan dengan paguyuban kemarin, kita ada perkiraan waktu. Pertama, 1 bulan pertama ini, atau paling tidak kalau bisa dipercepat dalam 2 minggu ini, paguyuban bisa benar-benar kita harapkan menjadi paguyuban resmi untuk seluruh lenders. Karena ini penting supaya kami bisa mulai start ya, melakukan transparansi
dan verifikasi data dan lain-lain gitu. Sehingga harapan kami 1 bulan atau 2 minggu ini poin pertama bisa selesai. Masuk ke poin kedua, badan pelaksana sudah mulai bisa bekerja. Nah, di dalam badan pelaksana itulah ada tim yang transparansinya kami sampaikan soal penagihan, di mana itu ada masuk uang dari borrower yang macet maupun yang lancar gitu ya. Kemudian juga ada verifikasi data, siapa-siapa yang memang lender yang datanya akurat ya, tidak tercampur dengan lenders yang bukan sebenarnya gitu, yang memang ada kemungkinan seperti itu. Nah, itu yang kami segera lakukan setelah periode 2 minggu 1 bulan pertama ini. Jadi harapan kami ya dalam beberapa bulan ke depan sudah mulai bisa kita lakukan pencairan di bawah koordinasi dan pengawasan paguyuban lenders ini supaya menjaga transparansinya dan keadilannya. Harapan kita seperti itu. Lebih cepat sih lebih bagus. Berarti perkiraan bulan Desember sudah bisa pencairan atau di Januari? Nanti bisa dibahas dulu lagi. Iya. Berarti dibentuk BPP-nya dulu untuk berkata merumuskan seperti itu. Seperti itu. Saya melengkapi sedikit, tadi ini ada masukan dari teman Ekel. Jadi kemarin itu kan menyepakati dibentuk Badan Pelaksana Penyelesaian ya, BPP. Itu kan inisiatifnya dari pihak DSI, ya. Nah, kami menegaskan di sini posisi daripada paguyuban ini adalah tidak masuk ke dalam sebagai entitas yang independen dan tidak melebur ke dalam struktur kelembagaannya. Kami hanya mengawasi proses daripada pengembalian itu. Sekali lagi, kami tidak masuk ke dalam entitas kelembagaan BPP tadi. Saya kira itu aja klarifikasi dari kami ya. Jadi kita di luar hanya mengawasi dan tidak merubah sebagai gerakan moral kami yang dari awal memang menjadi suatu niat kami, ya, tidak marwah kami. Jadi kami tetap suatu gerakan moral yang tidak berubah dengan adanya BPP ini, ya. Makasih. Sesi terakhir, silakan yang mau bertanya sebelum saya tutup. Satu, ada lagi di belakang? Sudah? Cuma satu aja, silakan Mas. Simpulin ya. Ini analisa saya aja, analisa bodoh ya. Dan artinya ini kan tanggung jawab DSI ini harusnya kepada seluruh lender. Kepada seluruh lender ini. Nah, artinya harus daftar ke paguyuban baru bisa diproses pencairan atau lebih cepat. Nah, bagaimana yang enggak daftar? Gimana yang enggak ngisi form? Nah, ini maaf ya, no offense ya, paguyuban ya. Ini cuma nanya gitu kan. Ini banyak yang nanya juga gitu. Jadi gimana para lender yang masuk ke grup yang lain? Kemarin sempat ada yang nggak bisa masuk, terus bisa ada yang nggak ngisi form gitu kan. Nah itu gimana kan? Tadi kan bahasanya apakah diperlakukan sama enggak haknya? Juga, karena tanggung jawab DSI ini kepada semua lender, Oke, bukan ditangkap. paguyuban doang. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jadi kalau masalah tanggung jawab sebetulnya tanpa ada paguyuban sekalipun, ini jadi tanggung jawab Dana Syariah seutuhnya untuk mengembalikan dana kepada seluruh lenders tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, kami berharap dengan adanya paguyuban ini mempermudah, mempercepat komunikasi dengan seluruh lenders. Tapi kalau kewajiban pencairan pendanaan sama untuk seluruh lenders, baik nanti itu yang tergabung maupun yang belum sempat tergabung mungkin karena tidak tahu dan lain-lain hal, itu datanya di kita ada. Jadi tetap tanggung jawab itu kita berikan sama. Dan paguyuban akan mewakili yang tidak sampai yang misalnya tidak sempat bergabung karena tidak tahu, itu transparansinya sudah bisa diwakili oleh paguyuban juga. Karena kami tetap ada paguyuban atau tidak, kewajiban itu sebenarnya jadi kewajiban Dana Syariah. Jadi dengan adanya paguyuban ini mempercepat efisiensi, transparansi dan keadilan gitu. Seperti itu. Jadi harapan kami, kenapa lenders kita dorong untuk bisa bergabung, karena supaya terinformasi secara transparan. Seperti misalnya pada saat kami ngajak pengurus atau perwakilannya di badan penyelesaian itu untuk mengunjungi
satu proyek untuk transparansi, beliau pengurus paguyuban ini bisa menyampaikan informasi ini kepada seluruh membersnya bahwa oh iya benar kita sudah ketemu borrowernya dan kondisinya seperti ini misalnya diperlukan. Jadi lebih ke komunikasi yang transparan dan menjaga keadilan seperti itu. Saya ingin nambahkan dulu tadi dengan Mas yang independen tadi ya. Jadi prinsipnya begini, kalau saya lepas di dalam kata-kata bukan narasi yang aneh-aneh. Yang pertama adalah masalah komunikasi. Gerakan moral itu jelas. Itu adalah menjadi jiwa kami semangat kami. Komunikasi. Kita nggak bisa komunikasi itu, wah semua ngomong. Satu komunikasi. Lalu yang kedua, adanya pendaftaran itu memang bersifat sukarela. Tapi ini diperlukan untuk verifikasi data. Yang tentunya nanti akan kami bandingkan dengan data yang ada di DSI. Lalu yang ketiga, kami melakukan pengawasan intensif. Jadi kata-kata intensif ini tolong jangan diartikan ini adalah kata-kata apa di awan, enggak. Ini adalah kata-kata yang secara membumi akan kami lakukan. Yang keempat, harus ada harus ada transparansi. Transparansi inilah yang nanti pihak DSI sudah sepakat bahwa akan melakukan transparansi ke lender. Ya. Nah tentunya nanti ke pengurus. Nanti pengurus yang akan melakukan ini kajian ya. Lalu yang kelima adalah supaya informasi tidak simpang siur. Nah, sebagaimana Ibu Bapak ketahui ya, di medsos itu bahkan ya terus terang aja ya, banyak kalimat-kalimat yang justru menyerang pengurus, berprasangka buruk. Ya padahal andilnya sama sekali ya ini nggak ada. Ya, tapi kami juga nggak peduli ya di medsos mau ngomong apapun. Kami tetap prinsip kepada gerakan moral dan untuk semua lender juga. Tidak hanya untuk yang verifikasi. Namun verifikasi itu kami butuhkan untuk mendaftar. Sekali lagi, mau daftar silahkan, enggak apa-apa. Kami tetap untuk 14.000 lebih orang. Dan jiwa kami tetap gerakan moral. Terima kasih. Terima kasih. Karena tadi saya sudah menyatakan bahwa sesi tanya jawab adalah yang terakhir, maka nanti di off setelah itu ya. Nanti setelah off baru silakan yang tambah pertanyaannya. Karena waktu juga kita terbatas di sini. Sebagai resum, kami para paguyuban lender bersama DSI itu berangkat dengan niat yang tulus untuk mencari jalan keluar dan bersama-sama saling menaruh kepercayaan bagi proses penyelesaian yang akan dilakukan di depan. Memang proses ini belum sempurna, tapi langkah-langkahnya, fondasinya sudah kami buat, dan mudah-mudahan dengan transparansi, adil, dan kami akan terus mengupdate progresnya di semua media yang tersedia, baik yang disediakan oleh DSI maupun yang disediakan oleh paguyuban lender. Semua ini akan bisa dicek progresnya dan sampai dengan seluruh dana nasabah yang investor itu kembali semua sampai dengan itu ya. Dengan demikian saya tutup konferensi pers hari ini. Kita mungkin akan bertemu lagi setelah ada event berikutnya di mana masih ada, tadi sudah disebutkan, masih akan ketemu OJK, kemudian DPR, mungkin akan ada konvers berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua dari media. Terima kasih dari pihak PT Dana Syariah dan juga pihak paguyuban. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.